Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Semoga kalian selamanya sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya materi kelas 9 itu semuanya sudah kita ajarkan ya. Tetapi mengingat hari ini kita harus tetap belajar meskipun kalian di rumah. Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi pelajaran yang terakhir kita bahas, yaitu tentang teks cerita inspiratif. Anak-anak, kalian perlu tahu, Ibu hari ini sedang berada di posko COVID-19 Desa Gunung Tua ya. Tugas Ibu di sini mengidentifikasi tamu-tamu yang datang melewati jalan kita, kemudian Ibu periksa suhu tubuhnya. Dan kalau ada orang yang dari Jakarta atau dari luar kota, biasanya kita catat. Nah, kembali ke materi pembelajaran kita, teks cerita inspiratif. Tentunya kalian masih ingat bahwa teks cerita inspiratif adalah teks atau cerita yang menggambarkan kisah seseorang yang tujuannya untuk menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Teks cerita inspiratif biasanya berupa prosa. Nah, hal ini sangat dibutuhkan saat ini, terutama saat kita sekarang sedang berada dalam kondisi yang sangat cemas, khawatir, karena negara kita, bahkan hampir seluruh dunia sedang diserang oleh virus yang kasat mata, yang diberi nama COVID-19 ini. Sebenarnya seluruh materi di kelas 9 ini sudah kita bahas di kelas ya. Karena memang jadwal kita untuk bulan-bulan ini kita sudah mulai mengadakan tryout untuk ujian nasional, ujian praktik, ujian sekolah, dan juga ujian nasional. Tapi tidak ada salahnya kalau pada saat ini Ibu ingatkan kembali kalian tentang sebuah teks yang insya Allah sangat kita butuhkan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terutama saat kita sekarang sedang diserang oleh suatu wabah COVID-19 yang sangat membuat kita cemas, khawatir, takut. Karena memang COVID ini sangat berbahaya. Untuk itu, pesan dari Ibu, laksanakan protokol penanggulangan COVID-19 sesuai dengan anjuran atau himbauan dari pemerintah. Terutama, budayakan hidup sehat, jangan lupa selalu cuci tangan setiap kalian melakukan kegiatan atau aktivitas. Kemudian, kalian juga harus pergunakan masker ketika keluar rumah, dan kalau bisa tidak usah keluar rumah ya selama COVID-19 ini masih melanda. Tapi kita tetap berada di rumah, namun tetap semangat dan tetap belajar. Nah, anak-anakku, tentunya kalian masih ingat dengan sebuah teks yang kita bahas terakhir kali, yaitu teks cerita inspiratif. Kalian juga pastinya masih ingat bahwa teks cerita inspiratif adalah sebuah teks yang mengisahkan seseorang atau sesuatu yang bertujuan untuk menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Kemudian tujuan yang lainnya menginspirasi orang lain juga, atau pembaca ataupun pendengar yang mendengarkan ataupun membaca teks cerita inspiratif itu agar memiliki karakter baik. Contohnya selalu bersyukur, selalu berbahagia, dan selalu positive thinking. Nah, hal ini sangat penting di saat kita sekarang mengalami wabah virus COVID-19. Kita tidak boleh panik, tidak boleh putus asa, juga tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi pada saat ini tentunya atas kehendak Allah, dan insya Allah ini untuk kebaikan kita semua.
Adapun kembali ke cerita teks inspiratif, Ibu ingatkan bahwa teks cerita inspiratif ini salah satu cirinya adalah memiliki struktur sama dengan teks naratif, yaitu diawali dengan orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, klimaks, resolusi, dan juga koda. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini tentunya tidak seperti pada saat kalian belajar di kelas, karena kita hanya mengingatkan dan diharapkan setelah kalian menyimak video ini, kalian nanti mampu menulis atau mengungkapkan sebuah teks cerita inspiratif yang boleh kalian kirim melalui video ataupun melalui teks ke Google Drive kelas kita, ke Google Drive atau ke Google Classroom kita ini. Sekarang akan Ibu jelaskan kembali mengenai ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Setelah itu, silahkan kalian simak contoh teks cerita inspiratif yang akan Ibu berikan kepada kalian. Setelah itu, kalian coba simak dengan baik dan selanjutnya kalian bisa mengadaptasi cerita-cerita yang terjadi saja di tempat kalian. Terutama ini selama kalian melaksanakan karantina atau isolasi diri di rumah. Nah, kalian juga boleh menuliskan kisah orang lain, misalnya tetangga kalian yang atau dokter atau perawat, atau bisa juga saudara kalian yang melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat ini bagi masyarakat atau bagi umat. Nah, sehingga kisah dari orang tersebut bisa kalian jadikan inspirasi, atau bukan hanya buat kalian tapi juga buat orang lain nanti yang akan mendengarkan ataupun membaca teks cerita inspiratif yang kalian tulis. Oke, selamat menyaksikan. Ini struktur, kemudian ciri kebahasaan, dan contoh teks cerita inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita buka pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian materi yang akan kita bahas kali ini, Ibu akan mengingatkan kembali kalian tentang suatu teks yang terakhir sekali kita bahas, yaitu teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian menyimak video dari Ibu ini, diharapkan kalian nanti mampu menyusun sebuah teks cerita inspiratif yang tentu saja ceritanya tidak usah jauh-jauh, tapi pengalaman kalian sendiri, saudara kalian, teman kalian, atau tetangga kalian yang saat ini sedang melakukan kegiatan yang sama dengan kita, yaitu di rumah aja. Anak-anakku, teriring salam dan doa, semoga kalian selamanya sehat dan tetap semangat. Kemudian kalian juga tetap menjaga kebersihan dan juga melaksanakan protokol penanggulangan COVID-19 sesuai dengan anjuran atau himbauan pemerintah. Ibu ingatkan kembali ya, setiap kalian melakukan kegiatan, jangan lupa cuci tangan. Kemudian pakai masker ketika kalian keluar rumah. Usahakan tidak usah keluar rumah kalau tidak ada sesuatu yang sangat mendesak untuk keluar rumah. Karena dengan patuhnya kita kepada pemerintah, diharapkan mudah-mudahan kita mampu memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, terutama di kampung kita sendiri ya. Baiklah anak-anakku, Ibu akan menceritakan kisah tentang 4 buah lilin. Di suatu kamar yang sunyi,
4 lilin sedang menyala. Suasana yang sepi dan sunyi menyebabkan percakapan di antara keempat lilin itu bisa terdengar. Lilin pertama mengatakan, "Aku adalah damai. Namun manusia tidak membutuhkan aku lagi, karena di mana-mana terjadi peperangan, terjadi pertempuran, bahkan terjadi perpecahan. Sehingga rasanya tak ada gunanya lagi aku menyala." Perlahan-lahan lilin pertama pun padam. Kemudian lilin kedua berkata, "Aku adalah iman. Namun manusia kini sudah tidak membutuhkanku lagi, karena mereka sudah tidak butuh lagi kepada iman. Jadi tak ada gunanya aku menyala." Lilin kedua pun mati. Lilin ketiga berkata, "Sebenarnya aku sedih ketika menyaksikan manusia saat ini. Mereka tidak lagi saling mencintai. Mereka bahkan saling membenci, saling memusuhi satu sama lain. Tidak jarang di televisi kita mendengarkan berita, melihat berita, ada seorang ibu yang membunuh anaknya, ada seorang anak yang membunuh ibunya, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Itu semua menunjukkan bahwa cinta sudah tidak dibutuhkan lagi di dunia ini. Maka untuk apa lagi aku menyala?" Lilin ketiga pun akhirnya padam. Tinggallah lilin keempat. Baru saja dia mau berbicara, tiba-tiba ada seorang anak yang datang. "Apa yang terjadi? Kenapa lilinnya mati semua? Tinggal satu lagi. Kenapa? Jangan mati, tolong jangan mati. Aku takut kegelapan," kata anak tersebut. Lilin keempat pun berkata, "Jangan takut. Selama aku masih menyala, kita bisa menghidupkan kembali ketiga lilin lainnya. Aku adalah harapan." Maka anak itu pun segera mengambil lilin yang keempat dan kembali menyalakan lilin yang ke-1, kedua, dan ketiga. Anak-anakku, yang abadi itu adalah harapan. Yang tidak boleh padam itu adalah harapan. Karena selama ada harapan, maka kita masih bisa membangun cinta, membangun iman, dan juga membangun kedamaian di bumi ini. Itu salah satu contoh teks cerita inspiratif. Jadi apa teks cerita inspiratif itu? Teks cerita inspiratif adalah teks yang mengisahkan seseorang atau sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Teks cerita inspiratif juga biasanya memiliki amanat atau pesan sehingga pembaca atau pendengar merasa terinspirasi untuk memiliki karakter sesuai dengan kisah orang atau sesuatu tersebut. Karakter itu tentu saja karakter-karakter yang baik. Di antaranya, misalnya karakter pandai bersyukur. Kemudian karakter tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Kemudian selalu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karakter selalu bahagia. Karena bahagia itu tidak usah kita cari ke tempat yang jauh. Bahagia ada di hati kita sendiri pada saat kita pandai bersyukur, pandai mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, anak-anakku, itu salah satu teks cerita inspiratif
dan pengertian cerita inspiratif. Selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kembali tentang unsur-unsur kebahasaan dan juga struktur teks cerita inspiratif. Unsur atau teks cerita inspiratif adalah sama dengan teks cerita naratif. Karena biasanya teks cerita inspiratif berbentuk kisah atau cerita yang ditulis dalam bentuk prosa. Maka strukturnya adalah sebagai berikut. 1. Orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, watak tokoh, juga alur ataupun latar tempat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Di dalam rangkaian peristiwa ini digambarkan bagaimana tokoh tersebut mengalami berbagai macam peristiwa yang membuat si tokoh mau tidak mau mengambil satu keputusan atau mengambil satu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah atau masalah-masalah yang terjadi pada peristiwa tersebut. Selanjutnya adalah klimaks. Klimaks berisi tentang puncak dari peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh si tokoh, sehingga si tokoh tersebut memutuskan untuk mengambil tindakan yang seperti apa. Nah, kemudian ada reorientasi. Di orientasi ini adalah si tokoh berhasil menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Koda biasanya berisi tentang pelajaran ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, kode ini bisa ditulis, bisa tidak. Jadi sifat kode ini adalah pilihan ya, boleh ditulis, boleh tidak. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa struktur teks cerita inspiratif itu orientasi, peristiwa, komplikasi, kemudian resolusi dan koda. Ada juga yang orientasi, kemudian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, itu struktur teks cerita inspiratif. Selanjutnya, Ibu akan kembali mengingatkan kalian tentang ciri-ciri teks cerita inspiratif ya. Yang pertama, ciri teks cerita inspiratif ini adalah seperti yang Ibu katakan tadi, memiliki struktur, orientasi, peristiwa, kemudian klimaks, resolusi, dan koda. Selanjutnya, teks cerita inspiratif juga mengandung suatu tema yang sangat spesifik, yang biasanya tema ini digunakan untuk membangun karakter dari pembaca ataupun pendengar supaya berkarakter positif. Kemudian yang ketiga, memiliki alur yang simpel sehingga pendengar ataupun pembaca mudah memahami pesan yang ingin disampaikan dari cerita tersebut. Selanjutnya, tujuan dari teks cerita inspiratif tentunya tadi untuk menginspirasi pembaca ataupun pendengar supaya melakukan suatu kebaikan. Selanjutnya kita kembali untuk membahas tentang teks cerita inspiratif. Ciri-ciri kebahasan teks cerita inspiratif seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya. Yang pertama, menggunakan kata sifat. Yang kedua, menggunakan kata kerja aksi. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata keterangan, baik itu keterangan tempat, waktu, ataupun suasana. Dan yang kelima, menggunakan kalimat-kalimat fakta.
Nah, selanjutnya kita bahas mengenai unsur intrinsik dari teks cerita inspiratif. Unsur intrinsik cerita teks atau teks cerita inspiratif sama halnya dengan teks cerita naratif lain, yaitu ada 6. Yang pertama tentu saja tema. Yang kedua adanya tokoh dan perwatakan tokoh. Kemudian yang ketiga alur. Yang keempat latar juga itu baik tempat, waktu ataupun suasana. Kemudian yang kelima sudut pandang pengarang. Dan yang terakhir adalah amanat atau pesan. Nah, yang ingin Ibu bahas kalau masalah tema tentunya kalian sudah tahu ya, bahwa tema itu adalah intisari atau sesuatu yang menjiwai dari sebuah teks ya. Intisari dari sebuah teks itu adalah tema. Kemudian mengenai tokoh, nah untuk tokoh ini bisa seseorang ataupun sesuatu. Nah, dalam hal teks cerita inspiratif, tokoh ini biasanya tokoh baik ya. Jadi tokoh yang melakukan, tokoh utamanya adalah tokoh protagonis atau tokoh yang melakukan suatu kebaikan gitu, yang karakternya itu luar biasa, yang bisa menginspirasi orang lain sehingga pembaca ataupun pendengar yang membaca ataupun mendengarkan teks cerita tersebut bisa terinspirasi dan mengikuti karakter yang ditunjukkan oleh tokoh tersebut. Kemudian alur. Nah, alurnya dalam teks cerita inspiratif biasanya alurnya itu simpel ya. Mengapa alurnya simpel? Ini bertujuan supaya pembaca mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian selanjutnya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini Ibu ingatkan kembali bahwa sudut pandang itu ada 3 ya. Yang pertama sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Yang kedua sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Dan yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga atau pencerita. Kemudian Ibu akan ingatkan kembali kalian mengenai unsur-unsur intrik sudah. Kemudian Ibu akan ingatkan kembali mengenai bagaimana langkah-langkah menulis cerita inspiratif. Karena setelah video ini selesai, kalian diharapkan mampu menulis teks cerita inspiratif. Nah, anak-anakku, untuk langkah-langkah menulis cerita inspiratif, yang pertama seperti biasa kita harus menentukan tema. Nah, tema tulisan teks cerita inspiratif kita kali ini tentunya tidak usah jauh-jauh dari apa yang sedang kita alami sekarang, yaitu temanya wabah COVID-19, atau boleh juga kita mengatakannya temanya adalah bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Boleh ya. Kemudian selanjutnya setelah tema kita siapkan, jangan lupa sebagai pemula kita tentu saja harus menyusun kerangka karangan. Yang dimaksud dengan kerangka karangan di sini adalah kalian menyusun bagaimana orientasi dari cerita yang akan kalian buat. Kemudian kalian juga menyusun sesuai dengan struktur ya teks cerita inspiratif. Dimulai dari orientasi, kemudian adanya rangkaian peristiwa, selanjutnya ada komplikasi atau klimaks ya. Klimaks puncak dari konflik yang terjadi pada si tokoh. Kemudian selanjutnya ada bagaimana reorientasinya atau penyelesaiannya, dan yang terakhir adalah koda. Itu langkah-langkah kedua ya, ketika kalian menyusun kerangka karangan. Jangan lupa, kalian itu kan biasanya kalau mengarang selalu ingin simpel,
aneh gitu. Kalian itu selalu aneh ya kalau waktu di kelas. Disuruh nulis cerita panjang, biasanya pendek. Ketika disuruh menulis pentigraf, cerpen 3 paragraf, kalian nulisnya banyak sekali. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Jadi usahakan karena kalian sekarang santai di rumah, kalian menulis teks cerita inspiratif strukturnya sesuai dengan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Selanjutnya, kalian harus melakukan pengumpulan data atau informasi. Jadi, yang dimaksud dengan pengumpulan data ini, bagaimana kalian akan menuliskan, misalnya tokohnya itu siapa, kemudian wataknya bagaimana, peristiwa apa yang dialami oleh tokoh. Nah, itu yang harus kalian tulis. Kemudian, bagaimana si tokoh itu, karakter tokoh itu dalam menghadapi setiap peristiwa yang dia alami. Nah, itu bisa jadi data atau informasi yang sangat bermanfaat untuk penulisan kalian. Kemudian yang keempat, diharapkan kalian mampu mengembangkan tulisan ini menjadi sebuah teks yang jadi ya, teks cerita inspiratif. Jadi kalau yang pertama tadi kita tema sudah disiapkan ya, misalnya tadi temanya di rumah aja. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah di rumah. Nah, selanjutnya kerangka karangan sudah dibuat, informasi dan data sudah kalian dapat, maka yang keempat adalah kalian mengembangkan kerangka karangan tadi menjadi sebuah karangan. Nah, setelah karangan kalian selesai, hal yang tidak boleh kalian lupakan adalah kalian kembali mengedit atau merevisi karangan yang sudah kalian buat. Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian melakukan pengeditan atau perevisian ini? Yang pertama, tentu saja tentukan strukturnya. Apakah karangan yang kalian buat strukturnya sudah sesuai dengan struktur teks cerita inspiratif? Nah, selanjutnya setelah struktur, maka kalian perhatikan juga aspek kebahasaannya. Apakah aspek kebahasaannya juga sudah memenuhi dari aspek-aspek kebahasaan atau unsur-unsur kebahasaan teks cerita inspiratif? Misalnya kalian cek apakah kata yang kalian tulis sudah benar, penulisannya, ejaannya, penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan sebagainya. Itu harus kalian perhatikan pada saat kalian melakukan pengeditan atau revisi. Nah, setelah kalian merevisi, mengedit, dan kalian merasa bahwa karangan kalian itu sudah benar, sudah sesuai dengan teks cerita inspiratif yang kita yakini bahwa ini loh teks cerita inspiratif, maka saatnya kalian mempublikasikan tulisan kalian. Caranya, nah karena kita sekarang punya Google Class, maka untuk mempublikasikan karangan kalian sekarang boleh ya. Boleh kalian kirim kepada Ibu melalui Google Classroom ini. Nah, sekarang itu tidak susah loh untuk mempublikasikan tulisan kalian. Kalau dulu kan kita kalau mau mempublikasikan tulisan itu harus melalui koran, majalah, atau buku ya. Nah, susah gitu kalau dulu gitu. Karena kalau misalnya kita menulis kemudian kita mengirimkannya ke koran atau majalah, biasanya orang lain yang menentukan karangan kita atau tulisan kita pantas tidak untuk dipublikasikan. Nah, saat ini dengan adanya Facebook, kemudian Instagram, dan yang lain-lain atau media sosial, maka kalian bisa langsung mempublikasikan hasil tulisan kalian ke media sosial. Tapi untuk tugas yang dari Ibu ini, selain kalian publikasikan ke medsos kalian, ke Instagram misalnya atau ke Facebook, yang pasti kalian harus menguploadnya ke file Google Classroom kita. Itu saja barangkali anak-anakku. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini kembali menyegarkan ingatan kalian tentang apa yang sudah kita pelajari di kelas. Dan semoga ini bisa sedikit mengobati rasa rindu kita kepada kelas kita ya. Nah, untuk pertanyaan ataupun
hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung upload pertanyaan kalian di forum kelas kita. Atau kalau kalian merasa itu sangat pribadi, boleh kalian posting melalui akun personalnya. Insya Allah apapun yang kita lakukan bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tunggu tugasnya. Sekali lagi juga Ibu ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengupload dan mengikuti dan mengupload ujian sekolah. Alhamdulillah nilai kalian rata-rata cukup sangat baik, dan mudah-mudahan itu bisa membantu nilai kalian ya untuk nilai ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tetap sehat, tetap semangat di rumah aja.